Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan. Jangan lupa dukung terus PTK channel dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Ini perlu dicontoh. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Kata Habib Muhammad, Habib Lutfi, Habib Lutfi, kata Habib Lutfi, Habib Muhammad. Tapi kita harus sam'an wa ta'atan kepada Syekh Kabir taban Sayyidi, kama talaba minkum Sayyidil Habib Lutfi li samahatil Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi an tukrimna bil kalimati tayyibah. Fa insyaallah maji'ukum ila Pontianak maji' mubarak wa qudum mubarak wa qudum insyaallah al-nasihah nafi'ah lana insyaallah. Fadhal sayyidi, jazakumullah khairan. Sallu ala Nabi Muhammad. صلوا على النبي محمد. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سيد الحبيب محمد سيد الحبيب محمد ابن الحبيب المنسب عبد القادر ابن الحبيب المنسب Muhammad ibn Sayyidina al-Imam Ali al-Habashi memulai daripada kalamnya dengan mengucapkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya bahwasannya orang-orang saleh yang telah meninggal dunia mereka telah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan sesungguhnya daripada orang-orang beriman terdapat mereka tokoh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menunaikan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada pula di antara mereka yang sedang menunggu gilirannya. Dan juga di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermakna sungguh telah ada atau telah datang di kisah hidup mereka para pendahulu hikmah dan pelajaran hidup bagi kita yang akan datang. Begitu juga di firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya beliau menyampaikan yang dimana makna firman tersebut sungguh apa yang ada pada mereka para pendahulu menjadi kabar gembira bagi kita dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk tersebut maka ikutilah petunjuk mereka. Dan juga mereka para salaf saleh sekelompok orang yang tidak pernah mengubah jalan manhaj yang telah disusun oleh mereka sampai mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan adapun orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah juga dosa saudara-saudara yang telah mendahului kami di dalam keimanan serta jangan kau jadikan ya Allah di dalam hati kami ada kebencian kepada semua orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم من هم يا الله؟ تفسرها الآية الأخرى التفسير بالماثور: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. Di dalam surah Al-Fatihah kita sering meminta kepada Allah dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Timbul pertanyaan, siapa mereka golongan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dan Allah perintahkan bagi kita untuk meminta kepada Allah jalan seperti jalan mereka. Di dalam ayat lainnya, di mana ayat ini mentafsirkan surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang taat dengan Allah dan taat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini akan berkumpul bersama mereka golongan yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Siddiqin, al-anbiya was-salihin. Para golongan nabi, para orang-orang yang siddiq, para orang-orang saleh dan para syuhada. Mereka inilah yang dimaksudkan di dalam surah Al-Fatihah, golongan yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka semua inilah sebaik-baiknya pendamping kita di dunia maupun di akhirat. ذلك الفضل من الله. تشير الآية الأخرى في فهم معنى الفضل وكيفية شكره وكيفية الاحتفاء والاغتنام به. تقول الآية الأخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Di ayat setelahnya Allah mengatakan dzalikal fadlu minallah, dan adapun semua yang telah disebutkan tadi itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kalimat ini kita harus betul bisa-bisa memanfaatkannya untuk bisa menampakkan daripada rasa syukur kita atas semua nikmat atau keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah, dengan rahmat yang telah Allah berikan kepada kalian semua, fabidzalika falyafrahu. Dengan hal semua tersebut kalian patut untuk bergembira dan berbahagia. من هم يا الله هؤلاء أهل الفضل؟ من هم يا الله هؤلاء المنعم عليهم الذين نقول في الخمس الصلوات ونطلب الصراط المنسوب إليهم صفة صراط الذين أنعمت عليهم؟ من هم يا الله الذين قلت فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى؟ من هم يا الله الذين قلت فيهم لقد كان في قصصهم عبرة في ذكراهم في حولياتهم في احتفاءاتهم؟ من هم يا الله هؤلاء يقول في شرفهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Siapa mereka ya Allah? Di sini seakan-akan kita bertanya, siapa mereka orang-orang yang telah Allah berikan keutamaan? Siapa sebenarnya mereka yang telah Allah berikan nikmat? Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya di dalam kehidupan mereka ada hikmah dan pelajaran bagi kehidupan kita. Maka barusan tadi beliau menyebutkan ayat di mana ayat tersebut menyebutkan mereka inilah golongan orang-orang yang telah Allah maksudkan di dalam pemberi fadl, keutamaan atau nikmat tersebut. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist. Mereka wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu yang dimana mereka menegakkan hak daripada ilmu tersebut. Inilah golongan orang yang dimana haul mereka patut kita adakan. Innahumul ulama alladhina syarrafa Allah bihimul arda واستخلفهم فيها قبل أن يستعمرهم فهم خلفاء وكذلك أهل عمار استعمرهم ليعمروها حتى أن الملائكة تمنت أن تقوم بهذه المهمة مهمة الاستخلاف عن الله في الأرض واستعمارها وعمارها تمنت الملائكة بعد جنس الجن الذين كانوا قبلنا في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك الله اسمع الحوار الإلهي العظيم والمحادثة الإلهية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Mereka lah para ulama, orang yang memiliki ilmu, yang dimana mereka lah golongan orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan dengan adanya para ulama lah Allah memuliakan muka bumi ini, di mana dikisahkan dulu sebelum adanya khalifah dari kalangan manusia, para malaikat rebutan, para jin yang sebelum manusia sudah menduduki atau menguasai muka bumi ini, mereka meminta kepada Allah agar mereka yang menjadi khalifah. Namun lihat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa idz qala rabbuka lil malaika, ketika Allah berkata kepada para malaikatnya, Allah menampik semua permintaan jin untuk menjadi khalifah. Allah menolak permintaan malaikatnya untuk menjadi khalifah. Allah mengatakan sendiri kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku sudah menjadikan di muka bumi ini sosok khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-malaikah bisabiqi ilmiha al-mahdud taqul ya Rabb نحن الأولى ملائكة خلقهم الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم أجسام نورانية لا بشرية لا كثافة يروا منهم من هو قائم لله من حين خلقه ومن هو راكع ومن هو ساجد ومنهم في زوايا الأرض ومنهم حولنا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد له معقبات من بين يديه ومنهم كل هؤلاء الملائكة تقول يا رب جربنا جنس الجن في الأرض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Para malaikat ketika mendengar firman Allah bahwasannya Allah akan menjadikan di muka bumi ini khalifah selain mereka, malaikat merasa mereka ini sudah banyak pengetahuannya, mereka sudah tahu banyak hal. Bahkan di antara mereka para malaikat dari awal diciptakan ruku sampai kiamat mereka ruku. Ada yang dari awal diciptakan sujud sampai kiamat nanti mereka sujud. Dan berbagai macam malaikat mereka selalu beribadah. Bahkan di antara sifat malaikat adalah mereka tidak pernah membangkang atas perintah Allah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga malaikat ada tersebar di mana-mana. Jumlahnya jauh lebih besar daripada manusia. Bahkan di antara malaikat sendiri yang mencatat amal baik ataupun amal buruk kita, tidaklah ada sesuatu yang terlafaz yang kita katakan dari lisan ini kecuali ada raqib atid yang mencatat. Malaikat merasa dia yang lebih berhak, malaikat merasa dia lebih baik, sampai malaikat berani mengatakan, apakah engkau ingin menciptakan di muka bumi ini man yufsidu fiha, golongan yang merusak muka bumi, wa yasfikud dima,
dan mereka nantilah yang akan bertumpah darah, saling berperang satu sama lain. Wa nahnu, dan kami kata para malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu bertasbih, mensucikan dan memujimu ya Allah. Maka kamilah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengar daripada apa yang dikatakan malaikat, Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikatku, aku ini, kata Allah, lebih tahu daripada semua yang hal tidak engkau ketahui. كل هذا الشرف والثناء يشير الله في القرآن الكريم ما الشرف الذي خصص جنس بني آدم للخلافة في الأرض وعمارتها وأفضليتهم على الملائكة وعلى من قبلهم من الجن. خصصهم وشرفهم بالصفة التي تحتفون بها بحولية الحبيب محمد بن عبد الله، إنه العلم، إنه الدعوة إلى الله، إنه منهج السلام والرحمة. قال الله وعلم آدم الأسماء كلها. علم آدم الأسماء، جعل وسامه ووصفه العلم. Kalau kita perhatikan, kenapa Allah tidak menjadikan malaikat sebagai khalifah di muka bumi ini? Akan tetapi Allah memilih manusia. Allah memberikan sebuah kemuliaan yang dimana dengan kemuliaan tersebut manusia mengungguli para malaikat. Kira-kira apakah kemuliaan itu? Maka di ayat setelahnya Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah memberikan ilmu, mengajarkan kepada Adam semua nama-nama di muka bumi ini. Di mana di sini dapat kita lihat bahwasannya yang menjadikan manusia unggul daripada malaikat sehingga berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dan meramaikan muka bumi ini, yaitu dengan ilmu. Sama seperti sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar, di mana beliau adalah sosok orang yang memiliki ilmu dan mengajak dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم لم يزل يوضح لمقاصد الخلافة والاستعمار الأرض عمارة لا تخريبا، حياة لا إماتة، روحا لا مادة فحسب، كما سمعتم في وصية الإمام علي بن محمد الحبشي لتلميذه الحبيب محمد بن عبد الله المحتفى به وخريج رباطه، يصفه ويحث على الدعوة وعلى العلم وعلى الزهد في الدنيا والبعد عن زهرتها. يقول الله ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. جاء الاعتراف والإقرار منهم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله لا إله إلا الله. الحمد لله يا أمة العلم والدعوة، يا أمة الخلافة والوراثة، إن احتفاءكم بذكرى حولية الحبيب محمد بن عبد الله المطهر احتفاء بالعلم والعلماء وبالدعوة إلى الله وبالاستخلاف في الأرض والفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. Dan kita masih membahas betapa Allah ingin benar-benar menunjukkan bahwasannya manusia lebih unggul daripada malaikat karena kemuliaan ilmu. Allah bantah sekali lagi para malaikat yang meminta hak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam, maka Allah mengatis para malaikat. Faqala ta'ala thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Kemudian Allah menyodorkan beberapa nama benda yang ada di muka bumi ini. Ketika Allah sodorkan kepada para malaikat, malaikat enggak tahu. Malaikat bingung, ini namanya apa, itu namanya apa. Berbeda dengan Nabi Adam, semuanya tahu. Setelah itu malaikat baru mengaku mereka tidak berhak untuk menjadi khalifah. Maka malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah,
sungguh kami tidak memiliki ilmu sama sekali kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan. Maka telah kita dengarkan bersama tadi wasaya atau wasiat daripada Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habasyi kepada muridnya dan juga alumni pondok pesantrennya, yaitu Ribatul Ilmi Syarif. Orang yang kita peringati haulnya pada malam hari ini yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar, yang dimana isi wasiatnya adalah untuk selalu berpegang teguh kepada ilmu. Maka ketahuilah para hadirin sekalian, hadirnya kalian semua di tempat ini untuk memperingati haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar secara tidak langsung adalah penghormatan kalian kepada ilmu, penghormatan kalian kepada para ulama, penghormatan kalian kepada segenap para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيها الحاضرون، لكم من الله شهادة بالبشرى وبالرحمة وبالهدى. في ختام الآية سؤال يضع نفسه: ما مشروعية الاحتفال بهذه الحوليات التي تقام؟ هل لها دليل من القرآن والسنة؟ نعم، كل آية استهللت بها الحديث وقدمتها تشير إلى شرف الاحتفال بهؤلاء، بل تشير إلى أن من يحتفي ومن يحتفل هم أولو الألباب، أصحاب العقول الصائبة الراشدة الحصيفة المنورة الهادية المهدية. يقول في الآية في دليل احتفال الحوليات وقراءة المناقب والقصص والأخبار: لقد كان في قصصهم عبرة عظة. لمن؟ لأولي الألباب. أنتم الذين احتفيتم وأقمتم العبرة والاتعاظ في جمعنا هذا سنشهد جمعا عظيما يوم القيامة، سنشهد رايات وسنشهد تحت ظل العرش أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. سنشهد مشاهد هذا. يقول الله: أنتم في الدنيا أصحاب العقل واللب وللألباب الذين تحتفون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نقف ونضع خط تحت هذه العبارة: عبرة لأولي الألباب. عند علماء الأصول منطوق القول عبرة وعظة لمن؟ مقرونة لكل ذي لب وعقل وفكر. ومفهوم المخالفة عكس الآية: كل من ليس له عقل، كل من ليس له فكر، كل من ليس حصيفا، من ليس مدكرا معتبرا، هذا سينكر هذه الاحتفالات، بل سيكفر، بل سيبدع من يقيمها. بنص القرآن يورد الدليل في شرفهم والدفاع عنهم وعمن يحتفي بهم. لقد كان في قصصهم عبرة بين معكوفين وقوسين لأولي الألباب. ثم يثني ويردف الآية: ما كان حديثا يفترى. لما نقرأ المناقب والسير ونقيم هذا الاحتفال ليس حديثا يفترى كذب أو هراء أو مدح آباء أو مدح أهل القبور، كلا، القرآن دافع: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه مما أخبر رسول الله من بين يديه وممن تقدم من الأنبياء وتفصيل كل شيء، ثم شهادة لكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. شهادة لنا أننا أهل إيمان، أننا أهل رحمة، أننا أهل هدى. هذا نص آيات القرآن ويكفي بها دليل واحد. وإذا أردت الآيات فما أكثرها في ذكر الصالحين وذكر العلماء والعاملين وأهل الدعوة إلى الله. دليل الحولي من القرآن. Dan kita semua yang hadir di tempat ini telah mendapatkan sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang di awal beliau sampaikan. Kita yang hadir memperingati haul. Kalau kita bertanya apa dalilnya? Apakah ini disyariatkan dalam Islam? Apakah ini peringatan haul disyariatkan di dalam agama kita ini? Apakah ada dalilnya, dalil Al-Quran? Maka dalilnya tadi ayat Allah yang awal beliau katakan: laqad kana fi qasasihim
ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada di dalam sejarah hidup mereka pelajaran, hikmah. Bagi siapa? Bagi mereka ulul albab, mereka yang memiliki akal yang sehat, mereka yang memiliki akal yang jernih. Tandanya kalian semua, kita bersama yang ada di sini melaksanakan peringatan haul, menghadiri acara haul, maka tergolong orang yang akalnya sehat, tergolong orang yang akalnya jernih. Di dalam ayat ini mantuknya yang terucap, orang yang dapat memetik hikmah, pelajaran bagi pendahulu mereka adalah orang yang memiliki akal sehat. Mafhum mukhalafahnya yaitu maknanya, jika ada orang yang tidak bisa mengambil hikmah di dalam pelajaran orang-orang dahulu, di dalam pembacaan manaqib, di dalam pembacaan maulid, dia nggak dapat hikmah, bahkan dia ingkar, mengkafirkan perkumpulan seperti ini, maknanya orang ini tidak ulul albab, akalnya tidak sehat, akalnya tidak jernih. Karena apa? Allah yang mengatakan tidak mungkin orang itu mampu mengambil hikmah pelajaran daripada kehidupan pendahulu mereka kecuali orang tersebut adalah ulul albab, akalnya sehat, akalnya jernih, hatinya terbuka. Sedangkan mereka yang hatinya tertutup mengatakan ini bid'ah, ini kufur, ini sesat, dan lain segala macam. Maka beruntung kita mendapat busyra, kabar gembira langsung dari Allah yang menghalalkan perayaan haul daripada ayat yang disebutkan tadi. نعم. هل فعل الصحابة حولا لرسول الله واحتفوا به؟ بلى. أخرج ابن خالوي في مسنده أن سيدنا أبا بكر الصديق على رأس سنة حول من انتقال رسول الله جمع الصحابة وأقام ذكرى وتلا القرآن وأقام حولا. انظر مسند ابن خالوي. Pertanyaan lagi, apakah para sahabat melaksanakan haulnya Rasulullah? Sahabat apakah pernah melaksanakan haul Rasulullah? Jawabannya ada tertulis dan terabadikan di dalam kitab Mustadnya Ibn Khalawi, di mana di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya 1 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di saat hari wafatnya Rasulullah, dia kumpulkan sahabat yang lain, bersama-sama membaca Al-Quran, bersama-sama mereka berkumpul mengingat Rasulullah. Ini namanya haul, sama seperti yang kita lakukan. Artinya haul itu sudah dilakukan sejak daripada zaman sahabat. ومقاصد الحوليات يجب أن لا تغيب عنا اتعاظ وعظة وتذكير ولقاء بأهل العلم وخلفاء الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء. اجتمع لكم شرف المناسبة في تاريخها السالف وفي رجالها في الخلف الحبيب لطفي حفظه الله. وجوده بينكم أنموذج لهذا الخلافة ولهذه الوراثة التي نقراها في مناقب الحبيب محمد بن عبد الله. محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عقيل ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن علوي المبارك ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أحمد الملقب بمدهر ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله باعلوي ابن الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي ابن سيدنا محمد بن علي الملقب محمد مولى مرباط ابن سيدنا علي الملقب علي خالع قسم ابن سيدنا محمد الملقب مولى الصومعة ابن علوي ابن عبيد الله حفيد المهاجر ابن سيدنا الإمام ابن علوي حفيد المهاجر ابن سيدنا عبيد الله ابن المهاجر إلى الله أحمد ابن عيسى ابن محمد ابن سيدنا علي العريضي ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الصبط الحسين
ابن سيدنا الإمام الكرار ليث الله الغالب علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan adapun tujuan utama di dalam menghadiri acara haul jangan pernah kita lupakan. Tujuan utama yang membuat kita berbondong-bondong hadir di tempat ini ada dua. Yang pertama untuk memetik nasihat dan ceramah daripada ulama. Yang kedua untuk berkumpul dengan ulama. Dua maksud inilah yang harus kita jadikan tujuan utama bagi kita di dalam menghadiri atau melaksanakan perayaan haul. Dan alhamdulillah di hadapan kita sekarang hadir bersama kita ulama, yaitu Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, dan beliau juga bentuk nyata orang alim yang menjadi khalifahnya Allah di muka bumi ini. Sama seperti juga dengan sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar yang tadi beliau sebutkan nasabnya sampai kepada Syekh Muhammad Al-Munaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi. Kemudian bersambung nasab sahibul haul kepada Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan terus bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah Ibn Al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Bagir Ibn Ja'far As-Sadiq Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibni Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib, suami daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. نسب كأن عليه من شمس الضحاء عمودا نورا ما فيه إلا كابر عن كابر نال الفخر والمجد والسؤددا. هذا النسب يكفي دليل المشروعية الاحتفال والاعتصام بهذا الحبل المتين الذي نحن فيه. لقب جدهم بالمطهر فيه معنى لطيف. آل البيت الله قال فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عموما أهل البيت عنكم طاهرون، يزيل ما علق بهم من أذى، لأن الأصل طهارة عنكم وليس منكم، يقول أهل التفسير. ثم فإذا بنا في هذه الأسرة المباركة يلقبون بالمطهر. يقول الفقهاء استئناسا عندنا المياه أقسام، ماء طاهر في نفسه وماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. إذن المطهر هذا أقوى، عنده خاصية الدفع والرفع. الدفع يزيل النجاسة والرفع يرفع الحدث. فكأن هؤلاء ساداتنا المطهر لهم خصوصية، وفدنا بذنوب وبإن شاء الله تقصير نطهر إن شاء الله في حول الحبيب محمد بن عبد الله مطهر يا رب يا كريم. Dan adapun sebab daripada dinamakannya gelar Al-Mutahhar ini, pertama memang semua ahlul bait, nasab-nasab yang tadi beliau sebutkan ini adalah sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan. Maka cukup bagi kita menjadikan nasab mulia mereka dari orang besar ke orang besar, dari orang mulia ke orang mulia, menjadi dalil berkumpulnya kita di tempat ini. Kemudian beliau menyebutkan semua ahlul bait, semua cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah golongan orang-orang yang telah mendapatkan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal bait." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak membersihkan kalian semua daripada kotoran dosa, wahai ahlul bait. Tidak cukup sampai di situ. Wa yutahhirukum tathira, dan Allah mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini ahlul bait, cucu keturunan Rasulullah secara umum. Dan adapun al-mutahhar ini mendapatkan khusus. Mereka tidak hanya ahlul bait, namun laqab.
atau fam, gelar mereka adalah al-mutahhar. Kalau kita bahas bab fikih, dalam fikih itu air ada dibagi beberapa macam. Ada yang air tahir mutahhir, ada juga tahir li nafsih wa tahir li ghairi. Ada yang suci untuk mensucikan zatnya sendiri, ada juga bisa mensucikan untuk yang lainnya. Namun ini al-mutahhar, lafadznya dia maf'ul bih atau lafadznya adalah golongan orang yang disucikan. Maka insya Allah semua mereka ahlul bait dari kalangan al-mutahhar, dan kita semua yang ada di sini mendapatkan kekhususan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada semua dosa. سررت بهذا المحفل العظيم في ذكرى هؤلاء الأئمة، وخجلت لأني من حين وفدت في هذه الرحلة الدعوية ابتداء بحولية الحبيب محمد بن عيدروس، ثم بالحبيب بكر حبيب محمد بن أحمد المحضار، ثم نزور الحبيب بكر بن محمد السقاف صاحب قرسي، ثم نزور الحبيب عبد الله بن محسن والحبيب محمد بن طاهر الحدار صاحب تقل. رأيت نماذج من خريجي رباط الإمام علي بن محمد الحبشي وكبار تلاميذه. استشعرت الأثر الكبير وعظم المسؤولية في إخراج جيل نشر الإسلام والدعوة، ومنهم هذا الحبيب صاحب الذكرى الحبيب محمد بن عبد الله المطهر، كما سمعتم اتصاله بشيخ الإمام الحبشي وبرباطه. وفرحت أني لقيت أنموذجا من أهل الخلافة والوراثة من نحن في حضرته الحبيب لطفي بن يحيى. استشعرت أن الساقي باقي، وأن وجود أمثال هؤلاء يطمئن القلب أن المواريث والسر محفوظ. فمتع الله بالحبيب لطفي وزاده صحة وعافية وقر عينه بتلاميذه وأحبابه ومريديه، وبارك في أولاد وأحفاد الحبيب مطهر الحبيب إسحاق والحبيب أخيه البروسفور حسن والجميع الموجودين من أهل العلم ومن أهل الدعوة إلى الله. فالشكر موصول، وأسأل الله أن يتم النعمة علينا بشكرها ومعرفة هذه المقاصد. بارك الله فيكم، آواكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. وكذلك من حضر من رئيس العسكر إيوان حفظهم الله ممثلي هذه الدولة. بارك الله في الحبيب إسحاق وفي أخيه البروفيسور حسن وفي الحاضرين، وأستميحكم العذر على الإطالة. وطمعنا من الحبيب لطفي أن يجيز الجمع وأن يجدد لنا العهد بهذه الأسانيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau mengatakan bahwasanya beliau sangat-sangat bergembira bisa hadir di dalam acara haul ini, di mana memang kami bersama Al-Habib Muhammad ketika awal datang ke Indonesia ini menghadiri haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di Surabaya. Kami juga menghadiri haul Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, juga kepada ziarah kepada Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, di mana mereka semua ini habaib atau ulama yang disebutkan adalah orang-orang yang pernah belajar kepada Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Ini menunjukkan betapa mereka semua telah dicetak oleh Al-Imam Ali Al-Habsyi sebagai generasi penerus untuk menyebarkan ilmu agama. Dan adapun yang di hadapan kita bersama Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, termasuk salah satu pewaris Nabi dengan keilmuannya, dengan akhlaknya, dan dengan kedudukannya. Maka insya Allah semua kita yang ada di sini mendapatkan keberkahan dengan hadirnya beliau. Dan juga tadi Sayyidil Habib Muhammad mengucapkan selamat datang kepada Kapolda, yaitu Bapak Iwan yang sudah hadir bersama kita di kesempatan kali ini. Semoga menambah keberkahan bagi kita semua. Hakadha minna natlubul afwa minkum ala taksir. Assalamualaikum. Pangdam. Pangdam juga hadir bersama kita, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum. Wa hakadha minna syukran lakum ala li'tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tambah malam tambah asyik, betul? Untuk memberikan semangat kepada Abah Lutfi, kira-kira para jamaah Kalimantan Barat semangat atau tidak?
Kita berikan juga semangat ataupun bukti kepada Bapak Kapolda, Bapak Pangdam yang telah hadir bersama kita bahwasanya masyarakat Kalimantan Barat cinta damai, betul? Cinta Indonesia, betul? Cinta NKRI, betul? Semua salawat sallu ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan beliau berdua beserta jajaran selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya sebagai pembawa acara hanya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Tadi ada yang kelewat. Sebelum kita mendengarkan nasihat dari Abah Lutfi bin Ali bin Yahya Habib Fuad Al-Mutahhar sebagai perwakilan dari panitia adalah akan menyampaikan sambutannya kepada beliau. Kami haturkan mohon maaf sekali lagi kepada para habaib, para kiai, para ajengan, para hadirin-hadirat. Toha Jufri hanya memegang dan mengemban amanah menyampaikan apa yang tertera di dalam HP saya dan dikirim oleh panitia. Para Habib Fuad dipersilahkan. Monggo Habib. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan orang tua kita semua, orang tua saya Al Habib Saleh bin Ahmad Al-Mutahhar dan sang ibunda tercinta saya Syarifah Nurjana binti Ali Al-Mutahhar, yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, kiai dan asatid yang kami hormati, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, yang kami hormati Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Ini panjang kalau baca kan, ini bingung saya, itu bergetar gitu. Minta maaf sebelumnya. Intinya tadi disampaikan dengan pamanda kami, itulah yang mewakili para panitia. Satu yang kami ingin ucapkan adalah terharu dengan ramai ribuan yang hadir pada malam hari ini. Sakit istrinya Habib Lutfi, sakit, tapi karena kita semua ya, beliau hadir. Insya Allah penyakit dari istri beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sembuhkan penyakit istrinya. Allah sehatkan jasad dan rohaninya. Bisirril Fatihah. Allahumma sholli alaihi. Baik, itu saja karena panjang kalau tadi dibacakan, karena sudah banyak disampaikan oleh pamanda. Intinya kami berterima kasih kepada seluruh yang sudah memberikan dukungan dan support kepada masyarakat yang masang umbul-umbul, yang masang tenda, yang masang panggung. Secara teknis kami dari kepanitiaan menyiapkan untuk kita semua agar mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Insya Allah di tahun ke depan agar lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa menghadirkan ulama-ulama yang terbaik yang ada di Indonesia hingga yang di luar negeri. Satu syair untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadi.
النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد صلوا على النبي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Sayyidi, jazakumullah khair ala lil Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita dan juga kepada Habib Fuad Mutahhar. Sudah tak sabar tentunya para jamaah ingin menimba ilmu daripada Sayyidil Habib Lutfi bin Ali Al-Mutahhar bin Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan dan kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayuha sadatil a'izza wal fudala, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti kita mengurangi ta'dim ihtiram kita kepada para habaib atau para yai, para jengan. Yang saya hormati cucu guru kita Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Hussein Al-Habsyi, dan yang saya hormati keluarga anak cucu dari Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, khususnya provinsi, yang saya banggakan, ya anak saya juga adik saya, beliau mendapat fadl dari Allah menjadi Pangdam Tanjung Pura di Pontianak. Beliau Bapak Iwan Setiawan. Dan juga adik saya dan anak saya juga tidak lain Bapak Kapolda Pontianak. Ya. Semoga dua-duanya ini diberi kekuatan oleh Allah dalam mengayomi di Pontianak khususnya. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda
atau yang mewakili, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka Maulidin Nabi dan kholnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar Al-Alawi radhiyallahu ta'ala anhu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita kumpul bersama untuk melahirkan terima kasih atau syukur. Yang pertama, dengan Maulidin Nabi kita mengucapkan terima kasih. Apa sih sebabnya kita mengucapkan terima kasih lalu kita besarkan Maulid ini? Karena kita mengetahui kalau hakikatnya minallah ta'ala, tapi syariatnya kita ngerti iman wal Islam pasti dari sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana akidah yang benar dan akidah yang tidak benar. Dan kita bisa membedakan akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji. Kita mengerti taat kepada Allah, kita mengerti taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengerti taat kepada kedua orang tua, kita mengerti taat kepada para guru, dan lebih-lebih kita mengerti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sebab dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dari mana? Maka inilah pentingnya Maulidin Nabi selalu diperkembangkan supaya kita menambah syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya mereka tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengerti kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita menambah cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pernah bersabda, man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa mencintaiku, bersama aku kelak di surga. Ternyata cinta itu rahasianya besar. Mengapa cinta diutamakan? Ayat betul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayat. Ada lagi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang maknanya bila mana qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kekasihku kepada umat ini, bila mana kalian mencintai aku benar, artinya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendapat mandat langsung oleh Allah taala, fattabi'uni. Di sini menggunakan kalimatul mufrad, tidak menggunakan kalimatul jama'. Artinya di sini lengkap sekali. Kalimah mufrad tidak bisa lepas, segala sesuatunya adalah dari sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimah hudan ini di sini masdar. Kalau masdar mesti memerlukan fa'il. Nah, kalau masdar, kalimah hudan adalah masdar, fa'ilnya siapa? Untuk mengetahui dzalikal kitab, ya yang diturunkan kitab kepada siapa? Baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerti hudan,
tanpa mengenal dzalikal kitab sebab fa'il bagi dan Nabi SAW mustahil akan mengerti isinya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, ayat apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini paten ayat ini. Jadi tidak bisa lepas, segala sesuatunya mesti melalui pintunya baginda Nabi fattabi'uni itu tadi. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahbabtallah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai kepada para rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya, mengikuti tarekatnya. Mengapa mahabbah didahulukan bukan sunnah dan tarekatnya? Karena rahasia mahabbah luar biasa. Contoh yang mudah saja, kita tidak bisa muluk-muluk. Kalau seorang istri mencintai suaminya dengan benar, dengan baik dari hati, tidak mungkin akan membuka aib atau cacatnya suaminya. Itu mahabbah. Karena apa? Buahnya mahabbah, mawaddah warahmah. Wa kadzalik, begitu juga seorang suami mencintai kepada istrinya walaupun fisiknya sudah melentur karena banyak melahirkan, apapun kekurangannya, karena mencintai yang melahirkan kasih sayang, tidak mungkin akan menceritakan kekurangannya istrinya. Itu rahasia mahabbah. Wa kadzalik, antar kita sesama umat dengan umat, apabila benar kita mencintai kepada umat sebagaimana Rasulullah mencintai kepada umatnya, tidak akan membuka aib boroknya setiap umat itu sendiri. Saling akan menutupi, tidak akan memberikan kesempatan orang yang tidak suka kepada kita mendapat peluang karena kita yang membuka aibnya kita sendiri. Wa kadzalik, bagi orang yang cinta kepada bangsa dan tanah airnya, kalau suka membuka aibnya, kekurangan apa yang ada dalam bangsa kita sendiri, jangan salahkan kalau orang lain akan membuka aib kekurangan bangsa kita sendiri. Tapi kalau kita cinta, beda. Walaupun kekurangan kita tidak memungkiri, pasti karena cinta akan menutupi, tidak berarti ingkar kepada yang salah. Tapi ada cara mau'izatil hasanahnya untuk menyampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah mahabbah rahasianya. Tapi yang paling diingatkan oleh Rasulullah di tengah-tengah ini apa? Ada sabda baginda Nabi, di antaranya apa? Wal yatawafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Bila mana kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, pasti imannya akan semakin meningkat. Pintunya mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah bisahabah. Pintunya mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah bil auliya, mahabbah bil ulama. Pintunya mahabbah kepada Rasulullah, bi hubbi ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam. Ini pintu-pintu mahabbah kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Tapi ini terkadang bisa terbalik maknanya, diputar balik oleh siapa? Oleh oknum-oknum manusia. Untuk apa? Bagaimana cara gembosi kecintaannya. Karena melihat tafsirnya, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Maka dibalik, kalau begitu, kalau mau menghancurkan umat Islam, kalau mau menghancurkan umat beragama umumnya,
Gembosi dahulu cintanya kepada nabinya, cintanya kepada tokoh agamanya, cintanya kepada para ulama wal aulia digembosi, baru umat Islam bisa dibentur-benturkan, umat beragama baru bisa dibentur-benturkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Loh, kok melempem? Wah, kurang semangat. Saya tanya lagi ya, mau? Saya tanya lagi, mau? Loh, saya tanya mau kok tidak? Saya tanya lagi seperti tadi, mau dah? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Itu baru kita mempunyai bangsa ini yang baik. Terakhir ini dari ini apa? Kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya, umat beragama pada umumnya, gembosi. Yang kedua apa? Bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Ini yang paling berbahaya lagi. Gembosi dahulu kecintaannya bangsa ini kepada bangsanya, cintanya bangsa ini kepada pemerintahnya, cintanya bangsa ini mengangkat kebesaran marwahnya TNI Polri. Gembosi sedikit demi sedikit. Ada oknum angkat, ada oknum satu angkat. Ini secara tidak langsung gembosi kewibawaan TNI Polri, apa yang ada di dalam negeri ini. Kalau ada pemerintahan yang salah sedikit, atau kesalahan ulama atau ustadz, oknum yang saya katakan di sini, biar rame, supaya apa? Tidak percaya kepada ulama, tidak percaya kepada para habaib, tidak percaya kepada TNI, tidak percaya kepada Polri. Gembosin. Apa yang diorbitkan adalah kesalahan perkesalahannya. Ini di sini. Apabila ini terjadi, karena kita terpengaruh, akhirnya bangsa ini akan pecah belah karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang suka melihat umat pecah belah, bangsa ini pecah belah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila mana kita selalu ingat kepada maulidin Nabi, kita akan ingat sunnah-sunnahnya. Bagaimana sunnah baginda Nabi, apalagi yang wajib. Dan kita akan selalu bercermin kepada akhlak dan budi pekertinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan selalu mengingat jasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apabila kita mengingat, nih ada merah putih, tidak ada di sini. Ini cuma panggungnya ada merah putih ini sama. Benderanya mana? Coba kalau kita, Habib Lutfi khususnya, orang lain saya tidak ngerti. Saya itu kalau lihat merah putih itu malu sebetulnya. Malu. Sebabnya apa? Kita punya kontribusi apa dalam bangsa dan negara ini? Itu yang saya tanyakan. Kita tidak pernah membangun, ikut andil dan sebagainya. Lihat para pahlawan-pahlawan kita pendahulu. Ada yang bantai oleh Jepang, ada yang bantai oleh penjajah, semua penjajah. Tahu-tahu bendera merah putih tinggal kita berkibar. Tinggal kita lihat senang. Bukan kita untuk mendewakan merah putih, tidak. Tapi di dalam merah putih itu ada 3 hal yang harus kita mengetahui. Apa yang pertama? 1, kehormatan bangsa. Ada di dalam merah putih. Yang kedua, harga diri bangsa ada di dalam merah putih. Yang ketiga, harga diri bangsa ada di dalam merah putih. Itu diantaranya. Jadi kita bukan mitos atau kultus kepada bendera, tidak. Kita menghormati kepada apa yang ada di dalam merah putih, karena kita melihat jasa-jasa para pendahulu. Tidak terlepas
al ulama wal habib habaib ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Salawat, kalau mau perang takbir silahkan. Salawat. Nanti kalau mau perang Allahu Akbar, nah, untuk membesarkan hati supaya iman kita kuat. Mengapa Habib pilih salawat? Karena kita ngerti takbir yang mengajak, dan takbir adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ganti Sallallahu ala Allahumma sholli ala. Ini baru nanti kita tahu cara naik takbir, adabnya bertakbir. Itu karena kita kenal kepada orang yang mengajarkan takbir. Oh, gitu aja kok repot. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan dari hasil kita melihat itu selalu kita bercermin kepada ulama yang ikut andil besar khususnya kepada kemerdekaan Indonesia ini. Kita melihat dengan sebab lantaran kita melihat bendera, mustahil kalau bendera itu akan tegak sendiri tanpa perjuangan. Negara lain mungkin tidak usah jauh-jauh, kemerdekaannya hadiah, tapi bangsa kita kemerdekaannya berdarah. Perlawanan terhadap Belanda, perlawanan terhadap Jepang, dan lain sebagainya. Itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kita melihat itu, lalu kita dituntut. Dituntut apa? Ketika kita melakukan lagu Indonesia Raya. Tapi kita tidak, jangan salah paham di sini, bukan kita membanding. Bukan kita membanding. Kalau kita membanding salah, bukan tingkatannya. Rasulullah jauh lebih tinggi. Yang kita tanyakan, kita mengucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Asik lagunya apa ingat perjuangan baginda Nabi? Kalau kita ingat perjuangan baginda Nabi, malu kita mengucapkan. Khidmah yang ada, tawadhu, adab, akhlak dalam mengucapkan. Dan kita selalu akan ingat bagaimana perjuangan baginda Nabi ketika kita tergugah dengan kalimat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Kita ingat kepada baginda Nabi, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bersembah sujudlah seolah-olah kita mengetahui kepada Allah. Kalau tidak bisa, kita merasa dilihat, didengar oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita ingat, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita merasa didengar, dilihat oleh Allah, insyaallah kita akan sedikit demi sedikit berubah amal perbuatan kita. Inilah salah satu contoh. Yang kedua, kita diingatkan lagi bagaimana bangsa kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita membangun kecintaan kepada bangsa ini. Apa diantaranya? Kalau di tempat saya Pekalongan, maaf ya, maaf, bukan saya menyindir, bukan. Kalau ada maulud, setelah kita bacaan maulud dan sebagainya, kita ingatkan untuk kita bersama melakukan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dilakukan, diingatkan, bukan sekadar nyanyian atau lagu.
Karena di dalam lagu kebangsaan itu ada ikrar. Loh, ikrarnya di mana? Indonesia tanah airku. Ini dalam lagu apa dalam seremonial atau pengakuan? Jawab. Dalam lagu atau pengakuan? Benar. Kira-kiranya kalau Indonesia diacak-acak itu terima tidak? Itu baru pengakuan Indonesia tanah airku. Kalau Indonesia dipecah belah antar sesama kita, dibentur-benturkan, kita rela atau tidak? Baru itu ikrar Indonesia tanah airku. Allah SWT. Tidak cukup dari itu saja. Indonesia tanah airku, tanah yang subur, yang luar biasa. Mari kita bangun ekonomi, mari kita bangun pertanian, sehingga negara kita ketahanan pangan itu bagian pertahanan nasional, ketahanan nasional. Kita semakin kuat, semakin kuat. Dan kefanatikan kita yang rasional, bagaimana cara membangun ekonomi supaya tumbuh dengan baik. Katesnya bukan kates California, tapi kates Indonesia. Jambunya bukan jambu Bangkok, tapi jambunya jambu Indonesia. Betul? Oh, harusnya kan begitu. Nah, ini budaya apa yang ada di Kalimantan? Apa sarung Pontianak, batik Pontianak, lainnya apa lagi dari Pontianak. Kembangkan dengan nama-nama Pontianak yang luar biasa. Seandainya umpamanya jambu apa, ingin tahu jambu yang paling enak, pergi ke Pontianak. Itu sumbernya jambu yang istimewa. Ikan yang paling istimewa, ikan asin, cari Pontianak, ebi dan apa, luar biasa. Bukan ebi nama-nama lain yang untung orang lain, tanpa iklan, tanpa membayar. Mana? Nanti ekonomi kita maju, pertanian kita maju, sesuai dengan pengakuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa dah luar biasa itu? Buktikan kefanatikan cinta bangsa dan cinta tanah airnya. Sampai Rasulullah bersabda, mendidik umatnya bagaimana? Apa diantaranya Rasulullah? Walaupun ini masih beberapa ulama berpendapat berbeda. Hubbul Arab salathun. Kecintaan kepada dunia Arab 3 hal. Kita ambil yang pertama saja. Apa sabda Rasulullah? Mencontohi untuk umat ini, untuk bangsa. Li'annil Arabi, saya adalah bangsa Indonesia, dengan bangga menyebutkan kebangsaannya. Kita supaya meniru, saya adalah bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi putra putri Indonesia. Kami bangga mempunyai tanah air Indonesia. Luar biasa kalau begitu. Kalau kita sudah tumbuh yang begitu, tidak mungkin bangsa ini akan mudah dipecah belah. Walaupun beda pilihan, walaupun beda baju, walaupun beda partai, dan lagi-lagi semuanya. Sebab apa? Indonesia lebih tinggi, lebih luas, lebih besar dari jumlahnya partai-partai itu sendiri. Partai bisa bubar, tapi Indonesia tidak bisa. Bendera partai silahkan sebanyak mungkin, tapi merah putih cuma satu. Ingat itu untuk kita semuanya. Setuju? Nah, gitu kan, jangan boroknya uang orang dijual, boroknya sini dijual, orang awam bingung akhirnya. La ilaha illallah. Kita sampai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab masih jual boroknya orang. La ilaha illallah. Mari kita beri contoh yang baik. Inilah bangsa Indonesia. Kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, kecintaannya kepada Allah luar biasa, kecintaannya pada para ulama luar biasa. Sering saya buktikan. Kalau di Pontianak, maaf, saya kurang paham betul karena saya ziarahnya ke Sultan Abdurrahman dan sebagian lain. Yang saya tahu di Jawa khususnya untuk ditiru. Apa diantaranya? Orang mati masih bisa memberi makan yang hidup. Mau percaya terserah, mau tidak percaya terserah. Halo. Lihat tuh dari Sunan Ampel yang ziarah non-stop, tidak pakai iklan,
Barang siapa ziarah ke Sunan Ampel akan ditanggung mendapat syafaatnya. Barang siapa ziarah, tidak ada yang iklan. Puluhan bis setiap hari hadir ke Sunan Ampel. Mau Ampel Gading, Ampel Suci, Ampel Dentok, semua pedagang tidak diundang. Buka perdagangan dari kopiah putih, tasbih, sorban yang hijau seperti ini, gamis, jubah, dan lain-lainnya. Belum minyak wangi dan sebagainya. Ini mau masuk ke Sunan Ampel, keropaknya uang tidak usah dipanggil, masuk sendiri. Saya pernah sorbannya spare ke Seliru, saya pasang begitu. Enggak, kena uangnya masuk ke sorban saya, tetap masuk ke kotaknya Sunan Ampel. Jadi kita kalah. Berarti kalau kita pahami, berarti orang di dalam kubur masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Betul enggak? Nah, kita sudah bangun apa? Jangan betul-betul saja. Ucap betul itu paling gampang. Ya, coba. Sunan Ampel di dalam kubur masih membuat ekonomi kerakyatan. Lingkungannya luar biasa, rejo dan sebagainya, makmur. Sunan Giri sama, Maulana Malik Ibrahim sama, sampai ke Sunan Gunung Jati. Malah Sunan Gunung Jati separuh muslim, separuh non muslim. Hebat, saya bilang. Yang satu pakai lilin, yang pondok, yang kecil menyanyi macam-macam. Mereka antar mereka, saudara-saudara kita sebangsa setanah air, tidak ada yang ribut. Lilinnya kok kekecilan itu, lilinnya kebesaran itu, bakar menyanyi kok pusing ini kapan. Tidak ada yang ribut. Masing-masing dalam kepercayaannya, keyakinannya masing-masing saling menghormati. Di kelompok kita muslim, yang tahlilnya paling keras, yang tahlilnya berat, yang tahlilnya ngebut. Allah. Yang satu lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belakang satu kelompok lagi, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang saling menuding. Kamu tahlilnya berat amat sih, kok tiru seperti saya ini. Loh, saya nikmatnya demikian kok. Ini yang satu dua ini sedang ribut masalah keras dan tidaknya, belakang si ngebut. Ini lagi, loh kalau saya tidak ngebut tidak dapat banyak. Loh, kok tidak ada? Jadi saya pikir Maulana Syarif Hidayatullah di dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa, masih bisa bikin ekonomi kerakyatan, masih bisa menyantuni lingkungannya dan lain sebagainya. Ini orang sudah meninggal 454 tahun. Maulana Syarif Hidayatullah meninggal pada tahun 1568. Luar biasa. Mestinya ketika kita ditanya, Beb, apa keistimewaannya ziarah hari 9? Ya maaf saja kalau saya sih malu. Loh, bukan barokah karomahnya, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jadi kita ambil malu saja. Mampu tidak kita bisa meniru beliau? Mampu tidak kita bisa menjalankan tarekoh beliau, mempersatu umat, mempersatukan umat, kasih sayang terhadap umat dan melindungi umat, menjaga dari segala perpecahan selanjutnya dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah ngantuk belum? Masya Allah. Ada permohonan karena kebetulan Abah